Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jom Traveling. Halo teman-teman ya, selamat datang kembali di perjalanan eksplorasi kami. Kali ini kita akan menelusuri perkembangan pembangunan tol Bocimi tahap 3, salah satu proyek infrastruktur yang dinantikan untuk memperlancar konektivitas dari Bogor, Ciawi, dan Sukabumi. Oke, perjalanan kita dimulai dari Kampung Lembur Jami, Desa Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan. Ya, dari sini kita akan melewati beberapa titik penting seperti Lembur Sawah, Cihelang, dan Jalan Al-Muwahhidin. Selanjutnya kita akan melihat nanti langsung progres pembangunan di Kamandoran, Pondok Pisu, serta Cilegon. Yang menarik, kita juga akan melintasi jalan alternatif Nagrak, rute yang sering digunakan warga sebagai jalur penghubung. Ya, di akhir perjalanan nanti kita akan mengamati kesibukan di Jalan Cibadak yang selama ini menjadi salah satu titik padat lalu lintas di Sukabumi. Ya, oke teman-teman ya, saat ini kita sudah sampai di kawasan Kampung Jami ya. Kampung Jami ini desanya Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan, merupakan bagian dari proyek strategis yang menghubungkan Bogor, Ciawi, Sukabumi. Dan pembangunan di kawasan ini menjadi perhatian karena wilayahnya mencakup pemukiman dan lahan yang harus disesuaikan dengan trase jalan tol. Ya, seperti yang kita lihat ya, ini nampak sudah ada konstruksi ya. Di sini progres konstruksi melibatkan berbagai tahap, mulai dari pembebasan lahan, perataan tanah, hingga pemasangan struktur utama jalan tol. Masyarakat sekitar tentunya berharap proyek ini dapat segera rampung ya, karena nantinya tol Bocimi akan memangkas waktu tempuh dan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur arteri yang selama ini menjadi kendala utama. Oke teman-teman ya, dari Kampung Lembur Jami kita lanjut ke Desa Lembur Sawah ya. Nah, di daerah Desa Lembur Sawah pun di sini merupakan salah satu kawasan yang terlewati dengan jalan tol Bocimi tahap 3 nantinya ya. Nampak di depan ya, sudah nampak ada konstruksi juga ya, depan sebelah kiri maupun sebelah kanan. Yang ke sebelah kirinya itu tembus ke Cihelang sampai nanti ke Nagrak ya, Cibadak. Dan kalau yang ke sebelah kanannya itu tembus ke Kampung Lembur Jami, kemudian juga nanti sampai ke exit tol Bocimi di Cibolang, Kaler ya. Ya, kita lihat ya, alhamdulillah di sini sudah terbentuk konstruksi juga, dan mungkin hari ini libur ya untuk para pegawainya karena sudah mendekati dengan Lebaran. Kalau kita perhatikan ya, untuk kawasan Desa Lembur Sawah ini memiliki kontur tanah yang beragam ya, sehingga proses pembangunan di sini memerlukan perencanaan matang ya, terutama dalam hal konstruksi jembatan dan akses jalan. Warga sekitar berharap pastinya proyek ini dapat segera selesai ya, karena tol ini ya selain memangkas waktu, mungkin mudah-mudahan ya ke depannya itu bisa membuka juga lahan-lahan lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar khususnya ya. Jadi selain untuk memangkas waktu perjalanan dari Bogor ke Sukabumi ataupun sebaliknya, juga mengurangi kemacetan di jalur arteri seperti Cibadak dan juga Parung Kuda, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ya, di video kali ini saya ingin membagikan visualisasi kondisi terkini ya untuk di beberapa titik kawasan yang sedang membangun atau sedang dibangun tol Bocimi tahap 3 ini ya. Dan setelah dari Lembur Sawah, dari sini kita akan menuju ke daerah Cihelang ya. Oke, yang kita lewati ini jalan Desa Lembur Sawah. Desa Lembur Sawah ya, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Indonesia ya. Dikelilingi oleh hamparan sawah hijau seperti yang kita lihat barusan terlewati ya, dan juga perbukitan yang asri. Desa ini menawarkan suasana pedesaan yang sejuk dan menenangkan. Nah, sebelah kiri sebelah kanan ini rapat ya, padat dengan perumahan penduduk ya. Sebagai salah satu desa yang terdampak pembangunan tol Bocimi tahap 3, Lembur Sawah ini kini menjadi bagian dari proyek infrastruktur yang diharapkan dapat mempercepat konektivitas wilayah Sukabumi dengan Bogor dan Jakarta. Meskipun mengalami berbagai perubahan akibat proyek ini, masyarakat tetap menjaga tradisi dan kehidupan agraris yang menjadi ciri khas desa ini ya. Selain sektor pertanian, aktivitas ekonomi di desa ini juga didukung oleh
perdagangan dan usaha kecil masyarakat. Contohnya produksi bola ya, bola sepak ya. Di sini ramai sekali ya untuk di Desa Lembur Sawah dan juga Bungbulang. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, diharapkan Desa Lembur Sawah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi warganya. Dan ini kita sudah masuk ke Jalan Cirende ya, Jalan Cirende Nagrak ya ini ya kalau nggak salah ya. Nampak di depan kita sebentar lagi kita akan lihat perkembangan atau sejauh mana yang sudah dibangun untuk di daerah Cihelang ini ya. Sebelah kanan nampak ada satu rumah macam istana ya, putih, bagus sekali. Oke, kita lanjut ya ke depan. Nah, ini untuk daerah Cihelang ya. Sebelah kanan sudah ada satu dibangun ya. Ini sepertinya untuk apa ya, underpass atau apa ya. Dan sebelah kirinya masih belum ada ya, karena terhalang juga. Ini saya nggak bisa ngelihat. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut keluar dari jalan ini dan kita nanti akan masuk ke Jalan Al-Muwahhidin ya. Nanti di sana pun kita bisa melihat kawasan pembangunan tol Bocimi tahap 3 yang ada di Jalan Al-Muwahhidin. Pembangunan jalan tol ini memang untuk jalan-jalan seperti yang kita lewati ini ya masih banyak yang karena dilewati dengan mobil-mobil besar pengangkut pengangkut bahan-bahan material untuk jalan tol ya, tentunya mobil-mobilnya besar-besar ya. Jadi seperti yang kita lihat ini kan jalannya agak rusak-rusak, tapi mudah-mudahan ya, dan tentunya setelah selesai jalan tol ini pasti diperbaiki lagi kan. Ya, untuk Jalan Cirende ini merupakan sebuah jalur alternatif juga ya di Sukabumi yang sering digunakan oleh warga untuk menghindari kemacetan di jalur utama ya. Dan jalan ini bisa tembus sampai ke Nagrak juga kalau kita tadi belok kanan ya. Kalau ini arah yang menuju ke jalan raya, jalan arteri. Oke teman-teman ya, sekarang kita berada di Jalan Al-Muwahhidin ya. Nampak di depan sebelah kanan barusan ada SMK Negeri 1 Cibadak. Ini merupakan sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sekolah ini merupakan sekolah pertanian negeri pertama di Kabupaten Sukabumi ya. Kalau nilik sejarahnya didirikan tanggal 12 Juni tahun 65 dengan nama sekolah waktu itu Sekolah Teknologi Menengah Pertanian atau STM Pertanian ya, yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agrobisnis, agroindustri dan juga teknologi informasi ya. Ini membina jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan industri juga ya. Ya, Jalan Al-Muwahhidin ya, ini meskipun jalannya agak kecil tapi jalan ini merupakan salah satu ruas jalan di Sukabumi yang dikenal sebagai jalur penghubung penting di kawasan ini ya. Jalan ini melintasi beberapa area strategis dan sering digunakan oleh warga lokal untuk mobilitas sehari-hari. Selain itu, Jalan Al-Muwahhidin juga menjadi bagian dari rute yang dilalui dalam proyek pembangunan tol Bocimi tahap 3 yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan mempercepat waktu tempuh antara Bogor dan Sukabumi Barat. Nah, di depan ini kita akan lewatin juga kawasan tol Bocimi tahap 3 yang sekarang lagi dibangun di kawasan ini. Ya, oke teman-teman ya, ini merupakan salah satu kawasan yang dilewatin oleh jalan tol Bocimi tahap 3 ya. Dan di sebelah kanan ini arah yang ke Cihelang sampai ke exit tol Bocimi di Cibolang ya. Dan sebelah kirinya arah ke Nagrak, Cibadak. Oke, sepertinya kalau di sini belum begitu nampak pembangunan untuk konstruksinya ya. Dan kita putar arah, nampak sebelah kanan ya. Kalau tadi sebelah kiri, nah ini kanan, ini arah ke Nagrak ya. Oke, kita laju lagi sedikit ke depan, nampak juga. Oh, sepertinya di sana ya, itu yang arah ke Lembur Sawah tadi ya, Lembur Sawah Cihelang, Lembur Sawah, kemudian Kampung Jami ke sana ya.
Ya, jadi demikianlah untuk visualisasi update terbaru ya untuk kawasan di Jalan Al-Muwahhidin. Pembangunan tol Bogor Ciawi Sukabumi atau disingkat dengan Bocimi tahap 3 ya yang menghubungkan Parung Kuda hingga Sukabumi Barat sepanjang 13,7 km terus menunjukkan kemajuan signifikan ya. Dan sekarang kita berada di Jalan Alternatif Nagrak ya. Nanti kita akan melihat untuk daerah sini yang terdekat nampak di depan itu untuk daerah Pondok Tisuk dan juga Jalan Kamandoran ya. Ya, inilah untuk perkembangan pembangunan tol Bocimi tahap 3 yang ada di daerah Pondok Tisuk dan juga Jalan Kamandoran yang sebelah kirinya ya. Jadi memang kalau ngikutin target awal yang kalau saya baca itu kan targetnya sampai daerah Nagrak itu bisa dipakai secara parsial di Lebaran tahun ini tahun 2025. Tapi sepertinya memang tidak akan terkejar ya kalau sampai Lebaran ini karena 2 hari juga ke depan kita sudah Lebaran kan. Mungkin kalau untuk liburan Nataru di tahun 2025 di bulan Desember nanti mungkin ini bisa ya, insya Allah ya. Dan ini kita arah ke Jalan Kamandoran ya, nampak ya sebelah kanan ini sedang, tapi memang hari ini libur ya, jadi tidak ada kegiatan atau tidak ada aktivitas pengerjaan jalan tol. Kita lihat visualisasi perkembangan yang sudah dibangunnya saja ya. Nah, seperti inilah untuk daerah Kamandoran ya. Berdasarkan informasi yang tersedia ya, beberapa perkembangan penting dalam proyek tol Bocimi tahap 3 ini ya meliputi pembebasan lahan telah mencapai 89,4% dari total lahan yang dibutuhkan. Nah, dengan target penyelesaian 100% pada bulan Maret tahun 2025 ini ya. Dan untuk pekerjaan pembetonan di beberapa titik seperti di Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, proses pembetonan lapisan dasar telah dimulai menandai langkah maju dalam persiapan jalur utama tol. Dan juga pembangunan jembatan ya, 2 jembatan utama sedang dibangun dengan pemasangan balok girder yang telah dimulai menunjukkan progres positif dalam infrastruktur penunjang tol. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Dari sini kita akan menuju ke daerah Jelgong ya. Dan sekarang kita berada di Jalan Alternatif Nagrak ya, salah satu jalur penting yang menghubungkan berbagai wilayah di Kabupaten Sukabumi. Dan jalan ini sering menjadi pilihan bagi pengendara yang ingin menghindari kepadatan lalu lintas di jalur utama, terutama di sekitar Cibadak dan juga Parung Kuda. Ya, di depan ada pertigaan ya. Kalau lurus itu arah ke Balai Kambang ya, Desa Balai Kambang, dan bisa tembus ke Nagrak. Nah, kita ambil yang ke kiri. Ini arah ke Cibadak dan juga Bogor ya. Oke, kita lanjutkan kembali dan di sini agak nanjak sedikit ya. Ya, sebagai rute alternatif, Jalan Alternatif Nagrak ini menawarkan pemandangan pedesaan yang asri ya, dengan hamparan sawah tadi yang dekat-dekat dengan Pondok Tisuk dan juga perbukitan yang menyejukkan seperti yang kita lihat kiri dan kanan ini ya. Namun meskipun jalur ini mempermudah akses bagi warga dan kendaraan, kondisi jalan di beberapa titik memang masih perlu perhatian lebih ya, terutama saat musim hujan yang dapat menyebabkan licin atau bahkan kerusakan jalan. Ya, seperti yang kita lihat sebelah kanan ya, ini ada kedai-kedai yang berupa kayak kereta ya, memanjang gitu ya. Jadi di sepanjang jalan ini Desa Balai Kambang ya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, terdapat beberapa kedai yang menawarkan es kelapa muda ya sebagai menu andalan mereka. Salah satunya adalah yang berlokasi yang barusan kita lewati, dan juga ini yang kita lewati sebelah kanan juga ya. Namun saat ini memang karena bulan puasa, jadi untuk siang hari mereka tidak jualan. Mungkin nanti buka lagi agak-agak sore ya. Ya, melanjutkan perjalanan di Jalan Alternatif Nagrak ini, kita bisa melihat bagaimana jalur ini menjadi bagian penting dari mobilitas warga. Jalan ini tidak hanya menghubungkan kawasan pemukiman dengan pusat ekonomi dan perdagangan, tetapi juga menjadi akses vital bagi kendaraan yang ingin menghindari kemacetan di jalur utama Sukabumi.
Ya, sampai sini aja ya. Jadi sepanjang jalan ini kita bisa menemukan berbagai aktivitas masyarakat ya, mulai dari warung-warung kecil yang menjual makanan khas daerah hingga kios buah dan kelapa muda ya, meskipun tadi belum pada buka ya. Dan yang menjagarkan bagi para pengendara yang singgah, tak jarang ya truk dan kendaraan besar juga melintasi jalur ini, terutama saat jalur utama di Cibadak dan Parungkuda mengalami kepadatan. Namun seperti halnya jalan alternatif lainnya, tantangan utama di jalur ini adalah kondisi jalan yang bervariasi ya. Ada yang bagus, ada yang tidak, dan beberapa titik mungkin sudah diperbaiki, tetapi ada pula bagian yang memerlukan perhatian lebih agar perjalanan lebih nyaman dan aman. Oke teman-teman ya, ini kita sudah masuk ke wilayah Jelegong ya. Dan nampaknya di sini sudah signifikan sekali untuk perkembangan pembangunan tol Bocimi tahap 3-nya. Dan ternyata di sini sudah pengalihan jalan ya. Jadi sebelumnya ini masih bukit-bukit kemarin ya, kemudian dibikin jalan dan sekarang bisa dilalui oleh mobil. Jadi yang sebelah kirinya ditutup. Nah, arah yang ke lembahnya ini mungkin sekarang lagi pengerjaan. Di Jelegong ini proses pembersihan lahan telah dilakukan dari jauh-jauh hari ya, mengingat area ini mayoritas terdiri dari lahan perkebunan dan persawahan milik warga. Nah, kegiatan cut and fill dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator telah berlangsung untuk mempersiapkan trase jalan tol. Kemudian untuk pembangunan jembatan dan infrastruktur pendukung lainnya juga tengah berjalan di sepanjang jalur Jelegong dan Nagrak ya. Meskipun area tersebut kadang diselimuti kabut, proses pembuatan konstruksi tetap berlangsung tanpa hambatan berarti. Dan secara keseluruhan, proyek tol Bocimi 3 ditargetkan dapat beroperasi fungsional secara parsial hingga Karangtengah, Kecamatan Cibadak pada arus mudik Lebaran tahun 2025. Tapi sepertinya ini memang tidak akan terlaksana ya, karena 2 hari ke depan kita sudah Lebaran dan nampak pembangunannya baru sebatas yang kita lihat ini ya. Namun alhamdulillah ya, sekarang ini pun sudah ada, ini kan kayak ini di pengalihan ya, yang sebelah kanan ini lagi pembangunan. Ya, beginilah untuk visualisasi saat ini perkembangan pembangunan tol Bocimi tahap 3 yang ada di daerah Jelegong ya. Nampak ya di depan itu ada gunung, itu Gunung Walat ya. Kalau nggak salah Gunung Walat ya itu ya. Itu bagus banget ya, nampak dari sini kejauhan untuk pemandangannya. Dan ini ada angkot juga yang warna ungu, ini kalau nggak salah jurusan Cibadak Nagrak ya. Dan ini kita akan lalui arah alternatif yang menuju ke Cibadak. Jadi bisa ke Cibadak kemudian bisa lanjut ke Bogor untuk rute alternatif ini. Ya, kita doakan semuanya ya, semoga pembangunan tol Bocimi tahap 3 ini tidak ada kendala berarti ya, sehingga pembangunannya cepat selesai dan masyarakat dapat segera menikmati manfaatnya. Dengan proses yang terus berjalan, diharapkan memang proyek ini dapat segera memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat ya, terutama dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antara Bogor, Ciawi, Sukabumi. Nah, kemudian kita akan lanjutkan lagi perjalanan ini menuju ke daerah Cibadak ya. Kita akan melihat bagaimana kesibukan di daerah Cibadak yang sangat terkenal ya, terkenal macetnya biasa. Nah, inilah salah satu yang ingin diurai untuk daerah Cibadak, kemudian daerah Parungkuda ya, dengan adanya tol Bocimi tahap 3 ini khususnya. Kemungkinan besar nanti di daerah Cibadak tidak begitu macet ya, karena akan sebagian besar akan melewati tol Bocimi tahap 3 ini untuk menuju ke Sukabumi. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan perjalanan sambil kita menikmati suasana dan juga pemandangan alam sepanjang jalan ya. Ya, mayoritas untuk jalanan ke arah kemari memang lebih enak ya, lebih teduh karena banyak pohonan ya.
Dan di sepanjang jalan ini pun banyak kedai-kedai yang tempat menjual baik itu makanan, minuman ya, karena memang dengan rute alternatif ini banyak warga ataupun banyak kendaraan yang lalu lalang kemari ya, sehingga pada saat mereka istirahat mereka bisa sambil jajan-jajan di kedai-kedai tersebut ya. Ini kita masih berada di Kecamatan Nagrak dan nanti kita akan masuk ke Cibadak ya. Jadi Nagrak dan Cibadak ini adalah dua kecamatan yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nagrak berbatasan dengan Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Ciambar serta lebih dekat ke Kota Sukabumi dan Bogor. Dan Cibadak dikenal dengan sebutan Kota Nayor ya. Nanti kita akan lewati kesibukan di Kota Nayor, di mana di Kecamatan Cibadak ini terdapat RSUD Sekarwangi, kemudian Kejaksaan Negeri dan juga Pengadilan Negeri Cibadak. Tapi kita tidak sampai ke arah sana, mungkin ya kita akan melihat nanti bagaimana kesibukan di daerah Terminal Cibadak dan juga Pasar Cibadak sampai kita masuk ke Labora ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah atau dulu sering ke Labora. Nah, sebagai dan mayoritas untuk jalanan arah ke Cibadak dari Nagrak ini ya cenderung turunan ya, banyak turunan karena memang ini bukit-bukit awalnya ya, kemudian dibikin jalan alternatif dan alhamdulillah ya memang ini selalu ramai sekali untuk jalan ini karena memang untuk menghindari kemacetan di daerah Cibadaknya. Jadi orang yang datang dari arah Bogor, Jakarta pada saat sudah melewati Jembatan Pemuruyan, nah di situ ada jalan yang ke kiri menuju ke Nagrak ini. Kecamatan Nagrak yang ada di Kabupaten Sukabumi ini ya memiliki beberapa pariwisata andalan ya, salah satunya adalah Spark Forest Adventure dan Niva Valley ya. Tadi sempat kita lewatin ya, di sebelah kanan tadi terlewat sedikit ya pas belokan. Ya, jika teman-teman mencari tempat wisata yang memadukan keindahan alam dengan petualangan seru, Spark Forest Adventure Sukabumi adalah pilihan yang tepat. Yang berlokasi di Nagrak ya, Sukabumi, dan destinasi ini menawarkan pengalaman rekreasi yang tidak terlupakan bagi keluarga, pasangan maupun rombongan. Spark Forest Adventure ini menonjolkan keindahan alam dan juga akomodasi unik ya. Dikelilingi oleh pepohonan hijau dan udara yang sejuk, Spark Forest Adventure menghadirkan suasana yang tenang dan menyegarkan. Pengunjung bisa memilih berbagai pilihan akomodasi unik seperti tree house yang menawarkan sensasi menginap di rumah pohon dengan pemandangan menakjubkan, atau glamping tents yang memberikan pengalaman berkemah dengan fasilitas mewah dan juga nyaman ya. Kemudian beragam aktivitas menarik juga ditawarkan di sana ya, memiliki berbagai wahana dan juga aktivitas seru yang cocok untuk segala usia ya. Ada water park, kemudian ada bird park, outbound dan team building, kemudian ada playground. Dan untuk harga tiketnya ya, kalau belum naik ya, kalau saya tak silap itu kalau tiket masuk lebih kurang 15.000 per orang, kemudian water park itu lebih kurang 35 per orang, dan bird park 35.000 per orang, atau outbound activities 35 sampai 50.000 per orang biasanya ya. Dan untuk akomodasi tarifnya mulai dari 500 ribuan ya, atau 455.000 sekian lah untuk glamping, dan 750.000 per malam untuk tree house. Kalau untuk pastinya teman-teman bisa mengecek di laman aslinya ya. Dengan keindahan alam yang mempesona, fasilitas lengkap, serta berbagai aktivitas seru, Spark Forest Adventure Sukabumi adalah tempat yang sempurna untuk liburan yang berkesan. Ya, saya menawarkan atau memberikan informasi seperti ini karena memang bagus gitu ya, bukan berarti saya ini dibayar sama Spark Forest Adventure atau tidak ya. Ini hanya sebagai sebatas informasi saja.
Dan ini laluan atau lintasan kereta api jurusan Bogor Sukabumi, Sukabumi Bogor. Oke, sebentar lagi kita sudah sampai di jalan raya ya, jalan arteri Jalan Raya Cibadak. Nampak di depan sudah terlihat ya. Dan nanti kita akan belok ke kiri arah ke Sukabumi. Kalau arah ke kanan itu arah ke Bogor, Jakarta, dan juga daerah lainnya yang arah ke sana ya. Nah, kita akan belok kiri, kita menuju ke arah Sukabumi. Inilah Jalan Raya Cibadak. Jalan Raya Cibadak merupakan salah satu jalur utama di Kabupaten Sukabumi yang memiliki peran penting dalam konektivitas transportasi dan perkembangan ekonomi daerah. Jalan ini menghubungkan berbagai wilayah strategis termasuk Kota Sukabumi, Bogor, dan juga Jakarta, dan menjadikannya salah satu jalur tersibuk di kawasan tersebut ya. Nah, untuk akses mobilitas sebagai bagian dari jalur nasional yang menghubungkan berbagai kota besar di Jawa Barat, Jalan Raya Cibadak ini menjadi jalur utama bagi kendaraan pribadi, angkutan umum, dan juga truk logistik. Lokasinya yang sangat strategis membuatnya menjadikan pilihan utama bagi para pelancong atau pendatang dan pebisnis yang bepergian menuju ataupun dari Sukabumi. Selain itu, jalur ini juga menjadi pintu masuk menuju beberapa destinasi wisata populer di Sukabumi seperti Pelabuhan Ratu dan juga kawasan wisata alam lainnya. Nah, di sepanjang Jalan Raya Cibadak ini terdapat berbagai pusat perbelanjaan ya, pasar tradisional, restoran, serta usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM yang berkembang pesat ya. Pasar Cibadak menjadi salah satu titik keramaian yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bahan pangan, pakaian, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Dan ini lalu lintas mulai padat ya, dan memang seperti ini ya hari-hari di daerah sini. Dan di depan ini sebelah kanan kita nanti akan melewati terminal angkot Cibadak. Jadi angkutan kota yang jurusan Cisaat ya, seperti yang di depan ini sebelah kiri yang warna biru ya, itu jurusan Cisaat. Kemudian ada juga yang warna ungu, itu jurusan ke arah Parungkuda dan juga arah Nagrak. Jadi selain angkutan kota ya juga mobil-mobil pribadi, dan juga ada angkutan Kol Bogoran juga melalui atau melewati jalur ini ya. Kecuali kalau padat banget mereka akan melalui jalan alternatif. Dan di depan sebelah kanannya ya, ini merupakan Pasar Cibadak ya. Keberadaan pusat ekonomi ini menjadikan Cibadak sebagai salah satu kawasan perdagangan yang ramai di Sukabumi. Dan pastinya ada tantangan dan pengembangan ya. Sebagai jalur utama dengan volume kendaraan tinggi, Jalan Raya Cibadak sering mengalami kepadatan lalu lintas seperti yang kita saksikan seperti ini ya, terutama pada jam sibuk dan juga pada musim liburan. Nah, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan infrastruktur jalan ya, seperti pelebaran jalur dan perbaikan kualitas jalan guna mengurangi kemacetan serta meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Dan satu lagi yang sekarang berkembang atau sekarang lagi digesa-gesa yaitu pembangunan tol Bocimi tahap 3 ya. Kalau seandainya tol itu udah selesai, ini tentunya akan terbantu ya. Jadi kesibukan atau kepadatan lalu lintas di daerah sini akan sedikit terurai, atau mungkin lancar, sangat lancar nanti ya, bisa aja kan ya. Nah, ini sebelah kiri ini stasiun Cibadak ya, stasiun kereta api Cibadak, dan ke depan lanjut ini ke daerah Labora ya. Oke, dengan peranannya sebagai jalur transportasi utama dan pusat ekonomi yang berkembang, Jalan Raya Cibadak ini menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat Sukabumi. Mobilitas yang tinggi serta keberagaman aktivitas ekonomi di kawasan ini menjadikannya salah satu titik vital dan perkembangan wilayah Sukabumi dan sekitarnya ya. Seiring dengan upaya perbaikan dan pengembangan infrastruktur, Jalan Raya Cibadak ini akan terus menjadi jalur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di Jawa Barat. Oke teman-teman ya, sebentar lagi kita akan sampai di daerah Labora ya. Di depan ini udah masuk Labora namanya.
Dan sampai di sini dulu ya teman-temannya untuk perjalanan kita kali ini, jalan-jalan di sekitar Sukabumi dengan melihat berbagai kesibukan di Cibadak dan juga melihat visualisasi perkembangan Tol Bocimi tahap 3 yang sekarang lagi dibangun ya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Jom Traveling, like, comment, share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.